aksi Rizky Bilar yang mendoakan komika Marshell Widianto mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari warganet. Ya, tentu masih segar dalam ingatan bagaimana Beat menyindir seolah dibawakan Marshell saat heboh permasalahan Rizky Bilar dengan sang istri Lesti Kejora saat itu. Namun, hal tersebut agaknya tak membuat Bilar menyimpan rasa dendam. Terbukti dari doa dan harapan yang terucap darinya saat dimintai komentar oleh tim intens investigasi terkait hal komika Marshell Widianto yang mengungkapkan sempat diboikot oleh salah satu stasiun televisi. Lantas benarkah tak sedikit pun Bilar menyimpan dendam kepada Marshell pernah dijadikan bahan joknya saat itu? Benarkah pula diterpa berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang sempat dialaminya membuat Rizky Bilar kini lebih wise dari sebelum-sebelumnya? Di balik permasalahan-permasalahan yang sempat menimpa keluarga kecilnya, Rizky Bilar dan sang istri Lesti Kejora memang seolah membuktikan semua permasalahan tersebut tak lantas membuat mereka jatuh. Lesti Bilar di tahun ini bahkan terbukti karirnya semakin meroket ketimbang sebelum-sebelumnya. Seperti Lesti yang baru-baru ini juga sukses berduet dengan grup vokal kenamaan dunia Il Divo. Lantas seperti apa pula ahli Feng Shui meramalkan karir keduanya di tahun 2024 nanti? Benarkah pula di tahun yang menurut kepercayaan Tionghoa tersebut berjenis Shio Naga Kayu tahun depan, Lesti Bilar akan lebih mendapatkan kesuksesan yang tak pernah dimimpikan oleh keduanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, rasanya tak salah jika sosok Muhammad Rizky atau lebih dikenal dengan nama Rizky Bilar banyak diidolakan dan menjadi salah satu selebriti pria yang cukup sukses namanya di tahun 2023 ini. Ya, diminta tanggapan oleh tim Intens Investigasi terkait komika Marshell Widianto yang menceritakan karirnya terhambat karena diboikot yang dilakukan oleh salah satu televisi swasta tanah air dalam podcast milik Denny Sumargo beberapa waktu lalu. Suami dari Lesti Kejora ini pun memberikan jawaban yang cukup bijak dan tak lupa mendoakan permasalahan yang tengah dihadapi komika yang memiliki ciri khas di rambutnya yang keriting keribut tersebut. Katanya lu di-ban gitu? Iya memang. Aku adalah orang yang kebanyakan telat. Nggak tahu, saya nggak ngikutin, tapi mudah-mudahan kalau punya terjadi bisa apa ya? Ya saya nggak tahu, tapi kalaupun memang sesuatu yang buruk menimpa Marshell, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dan doa yang terbaik dari saya buat Marshell. Tanggapan luar biasa bijak yang diberikan Rizky Bilar untuk menyikapi hal ini pun tak ayal langsung ditanggapi respon luar biasa baik dari warganet yang memuji kebaikan hati dari suami Lesti Kejora tersebut. Padahal warganet pun juga mengingat betul bagaimana Beat menyindir seolah dibawakan Marshell saat heboh permasalahan Rizky Bilar dengan sang istri Lesti Kejora saat itu. Namun alih-alih kesal, Bilar justru memberikan doa dan harapannya agar komika yang telah memiliki satu orang anak layaknya dirinya itu diberikan ketegaran untuk menghadapi permasalahannya dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik. Tidak cukup di situ, pria yang mendapatkan gelar sebagai Celebrity of the Year di ajang Infotainment Awards 2023 ini pun memberikan pujiannya kepada Marshell karena beranggapan jika kemampuan luar biasa yang dimilikinya tak seharusnya membuat Marshell takut karena bisa ditempatkan di mana saja
tanpa harus numpang di stasiun televisi yang juga membesarkan namanya. Lantas benarkah tak sedikit pun Bilar menyimpan dendam kepada Marcel pernah dijadikan bahan joknya saat itu? Benarkah pula diterpa berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang sempat dialaminya, membuat Rizky Bilar kini lebih wise dari sebelum-sebelumnya? Harusnya diundang di sini tuh harusnya bukan saya, Om Ded. Siapa tuh? Ada seorang suami yang kemarin banting tulang tapi tulang istrinya. Ya. Itu keresahan gue banget gitu, karena menurut gue sangat tidak setuju dengan perilakunya, bukan orang yang melakukannya gitu. Jadi ya rame-rame ini kan banyak banget nih yang kemarin ada beberapa gitu yang melakukan KDRT, dan di balik itu ternyata banyak juga orang-orang yang mendapatkan perilaku KDRT tapi tidak berani untuk bersuara gitu. Jadi kayak menurut gue, dan gue tahu itu jadi beberapa kali ya, gue kan sempat jadi Angelo juga gitu. Jadi banyak wanita-wanita yang kalau misalkan cerita malah makin digubris gitu, makin disikat sama suaminya atau sama siapapun gitu. Jadi kayak menurut gue perilaku kayak gitu itu gue sangat haramkan banget gitu. Gue hanya pengen bilang sama orang-orang kalau KDRT itu sangat merugikan dari segi mental, segi fisik, dan juga kepercayaan gitu. Dan menurut gue sangat menentang itu. Jadi dengan adanya komedi gitu, maksudnya ya kayak Kiki dengan bawa komedi, dia bisa ngerosting para menteri-menteri dan lain sebagainya, yang itu bisa dibilang sangat loncat banget gitu. Karena beberapa orang, ya kita lihat banyak banget demo-demo untuk mengutarakan aspirasi, tapi dengan komedi kita bisa mengutarakan aspirasi kita langsung ke depan orangnya gitu. Jadi gue memanfaatkan kendaraan itu dengan gue ngomong depan orang banyak dengan media yang gede gitu. Jadi kayak gue melampaui beberapa orang yang harusnya kalau misalkan gue ngomong dari mulut ke mulut kan tidak sebesar itu beritanya. Jadi kayak gue pengen menggaungkan ya stop KDRT gitu menurut gue. Kalau gue mah bebas lah, itu teritori mereka gitu, teritori teman-teman gue yang ya gue juga kenal juga dengan keduanya gitu, dan sempet deket juga. Jadi kayak menurut gue itu udah teritori mereka dan itu bukan teritori gue. Ya gue bersyukur banget mereka bisa baikan, tapi gue harapkan ya jangan sampai ketika mereka udah baikan terus ada kejadian lagi, amit-amit ada kejadian lagi dan dia malu untuk memberitahukan ke orang-orang. Yakin sih, karena dengan gue merubah kehidupan gue dari miskin menjadi sekarang, ya gue yakin semua orang bisa berubah tergantung dari dirinya. Dan gue harapkan untuk semua pria dan juga semua orang yang mungkin kesel dan tidak bisa mengendalikan emosinya, kendalikan aja. Karena banyak juga kok tempat-tempat di PIK dan lain sebagainya, kalau emang lo kesel lo bisa pecah-pecahin barang, pecah-pecahin TV ya kan, untuk stress release lu. Jadi kayak menurut gue banyak banget media sekarang untuk membuat emosi lu menjadi reda gitu. Jangan kita tuangkan emosi kita ke orang atau bisa dibilang ke wanita yang lebih lemah dari kita. Apapun yang sedang dihadapi, mudah-mudahan Marcel tetap semangat terus. Tapi dia kan memang punya kebiasaan ya, punya talenta. Jadi menurut saya tidak, ketika kalaupun memang iya gitu, memang ada dilarang untuk di TV, ya menurut saya ini tidak menjadi batasan untuk dia berkarir lebih tinggi lagi gitu, karena dia bisa berkarir di mana aja dengan kemampuan yang dia punya gitu. Seperti diketahui sebelumnya, tak hanya sekali ini saja sosok pria kelahiran Medan, Sumatera Utara ini tenang menghadapi permasalahan apapun yang menimpanya. Saat menghadapi haters beberapa waktu silam, Bilar pun menunjukkan kedewasaan dan bijak menghadapi apapun, termasuk yang membenci dirinya. Dikatakan Bilar sebagai hal yang biasa. Malah seharusnya lebih fokus terhadap orang-orang yang menyayanginya, bukan orang yang membencinya. Jangankan kita manusia biasa ya, Nabi aja bahkan ada hatersnya. Nabi utusan Tuhan aja ada hatersnya, apalagi kita sebagai manusia biasa gitu. Jadi ya dimaklumin aja lah gitu. Nggak usah dipikirin, karena di samping banyak yang tentunya nggak semua orang suka sama kita, pasti bahkan banyak juga orang yang suka sama kita gitu. Jadi mending daripada saya fokus sama pembenci, lebih baik saya fokus sama orang yang menyayangi kita dengan tulus.
Benarkah hal tersebut pula yang dilihat kuasa hukum Bilar yang memilih memaafkan haters yang mengatainya, bahkan melakukan ujaran kebencian terhadap dirinya saat itu? Benarkah sang kuasa hukum juga beranggapan jika Bilar kini memang sudah lebih bijaksana dan lebih dewasa lagi dalam menghadapi situasi, termasuk juga untuk urusan haters? Sudah lebih wise ya, sudah lebih bijaksana, sudah lebih dewasa. Artinya ya yang memang komentar-komentar netizen yang memang tidak terlalu penting, udah tidak terlalu dihiraukan. Karena kalaupun memang untuk saat ini fokus kita itu lebih kepada perkara-perkara yang memang dengan nyata dan pasti, dengan didukung oleh bukti-bukti yang ada, itu yang kita proses saat ini. Dua-duanya sama, dua-duanya tenang. Tapi kan kadangkala kalau kita bicara ketenangan ini kan kita harus lihat juga kondisi mereka seperti apa. Kalau memang pernyataan itu udah cukup menyakitkan, udah yang memang di luar batas norma yang bisa kita terima, mereka pasti akan tetap mengadu dan kita pasti akan tindak lanjuti atas aduan tersebut. Tapi dua-duanya, tapi kan pasti ada yang lebih tenang. Apakah Lesti sendiri? Sama aja sih, menurut saya sama aja. Keduanya sama-sama tenang, sama-sama bijak saat ini ya, yang saya lihat ya. Jadi no issue lah untuk masalah itu. Lesti juga pasti sama. Lesti juga manusia. Bilar juga manusia. Ya siapapun ketika memang mendapatkan fitnahan, ancaman, bahkan statement-statement yang buruk yang memang udah kelewat batas ya, yang udah keterlaluan sekali ya pasti tetap teriak juga kok. Toh juga yang sama ini yang kami tanganin terkait Bilar kan juga memang itu atas persetujuan bersama mereka, keputusan mereka bersama untuk memproses tersebut. Jadi tidak ada kalau ditanya siapa yang lebih tenang, itu nggak seperti itu. Memang dua-duanya mengambil keputusan tuh sekarang lebih ke dua-duanya yang saya lihat. Untuk dibilang sebagai pendewasaan, ya sebuah perjalanan yang pernah terjadi itu kan kita selalu belajar, selalu menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita lebih dewasa, lebih aware lagi terhadap sekitar. Tapi kalau untuk dibahas, untuk dikaitkan bahwa umur adalah dikaitkan bahwa umur tua, udah umur semakin bertambah umur harus semakin dewasa, tapi belum tentu. Karena bagi saya adalah umur itu adalah sesuatu yang pasti ya, tua itu adalah pasti, tapi dewasa itu adalah pilihan. Di balik permasalahan sebelumnya, tentu banyak prestasi dan sejumlah karya yang ditelurkan Lesti Bilar di tahun ini. Lantas bagaimana kesuksesan mereka di tahun selanjutnya? Benarkah menurut ramalan ahli Feng Shui di tahun 2024 alias tahun naga kayu, menurut kepercayaan Tionghoa, Lesti Bilar akan mendapatkan cuan besar? Halo, saya Rea Utami. Jangan lupa saksikan Intens 5 kali sehari. Wow, udah kayak lebih dari minum obat. Langsung ya di channel YouTube Intens. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sementara itu sedikit beralih dari Bilar, menapaki kehidupan rumah tangganya bersama sang istri Lesti Kejora. Seperti diketahui sebelumnya, karir Lesti dan juga Bilar kini tengah semakin meroket. Tercatat hampir semua yang dikerjakan oleh mereka diapresiasi dan mendapatkan sejumlah penghargaan dari insan musik tanah air juga dunia. Seperti Lesti yang baru-baru ini juga sukses berduet dengan grup vokal kenamaan dunia Il Divo. Lantas seperti apa pula ahli Feng Shui meramalkan karir keduanya di tahun 2024 nanti? Benarkah pula di tahun yang menurut kepercayaan Tionghoa tersebut berjenis Shio naga kayu, Lesti kembali meraih peruntungannya yang luar biasa? Di tahun ini perjalanannya masih biasa, dapat sesuatu tapi biasa. Dapat yang luar biasanya belum kelihatan nih. Malah sepertinya saya masih melihat ada pundi-pundi yang lebih besar lagi, dan itu kembali lagi. Jadi tahun yang depan ini sebetulnya secara teknis ada hal nggak baiknya di beberapa titik di tahun depan, tapi nggak baiknya itu ketutup dengan hal baik yang jauh lebih besar itu. Jadi ada hal yang bikin mangkel, bikin mungkin sedikit kaitannya sama kerugian tuh ada tuh di tahun depan. Tetapi kerugian tadi tertutup dengan hal baik, dengan peruntungan yang jauh lebih besar. Jadi kalau kita misalnya rugi, biasanya gue nggak pernah rugi nih. Kejadian juga tiba-tiba, gue sampai rugi misalnya 10 juta atau 20 juta misalnya begitu. Ya, tetapi kita mendapatkannya bisa sampai 50 juta. Jadi ya itu nggak ada artinya juga. Jadi akhirnya
ditutup impas, ditutup untung. Jadi tahun depan tuh emang tahun yang bagus juga, berjalannya baik. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang membuat yang perlu dikhawatirkan ibaratnya. Tahun depan ini juga menemukan hal-hal baru. Kalaupun ada kerugiannya itu sifatnya kalaupun besar nanti didapatnya lebih besar lagi. Kalaupun dapatnya lebih naik lagi. Karena kembali lagi saya tadi sudah cerita bahwa tahun naga itu tahunnya tahun peruntungan. Hampir semua shio mendapatkan, hampir semua simbol-simbol shio itu mendapatkan peruntungan yang luar biasa di tahun depan. Sementara itu, Ki Kusumo juga mengatakan kesuksesan Lesti bisa saja dimulai masih di tahun ini atau di bulan Desember 2023 nanti. Jika dihubungkan dengan show, menurut kepercayaan memang hampir di semua show di tahun ini mendapatkan cuan yang luar biasa. Benarkah kesuksesan Lesti juga tak bisa dilepaskan dari sosok sang suami Rizky Bilar? Benarkah pula sesuai keinginannya untuk go internasional, Lesti akan mendapatkannya di tahun depan? Dibilang nggak ada ya nggak juga, ada juga. Cuman kan secara teknis porsi ya mungkin berbeda-beda dan kelihatannya sih Lesti sih lebih banyak porsi yang dia dapat sendiri gitu dibanding yang diberikan dari pasangannya. Tahun depan tuh, tahun sekarang ini perjalanannya mungkin masuk Desember udah mulai kelihatan tuh. Udah mulai ada sesuatu yang membuat dia kok lain ya, gue dapat sesuatunya lebih gede nih. Nah kemudian masuk di area Januari, Februari mulai naik terbang. Tahun depan ya tadi saya diceritakan, tahun depan tahun yang baik. Jadi perubahannya nggak banyak hal yang merugikan, ada yang merugikan pun ditutup sama yang lebih besar, dan ke depan tuh menemukan banyak pundi-pundi lain yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Justru menemukan peningkatan ini ya, peningkatan perekonomian ya. Main film bisa, tapi kayaknya garisnya nggak di situ deh. Kalau lihat dari pola energi yang muncul, peruntungan besarnya bukan dalam film. Berarti tetap dinyanyi. Mungkin dinyanyi terus ya, betul. Penghargaan masih berjalan, masih banyak diterima, masih banyak didapat. Bahkan ada beberapa juga dari luar ya, dan itu masih tetap bergulir sampai sekarang. Sementara itu, Bilar juga angkat bicara terkait kiprah tim nasional Indonesia untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti inilah optimisme Bilar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Menyukai olahraga yang bisa dimainkan laki-laki pada umumnya tersebut, bahkan sempat menjadi cita-citanya sejak usia dini. Keikutsertaan tim nasional Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Bilar menitikan harapan-harapan besarnya untuk Asnawi Mangku Alam CS bisa berlaga di Piala Dunia. Lantas, seperti inilah pesan Bilar untuk tim nasional, dan pesannya juga kepada supporter Indonesia untuk tak terlalu over proud. Kayak kemarin, siapa sih yang menyangka kita bisa lolos Piala Asia gitu kan, di tengah persaingan dengan negara-negara timur yang dulu itu sangat sulit untuk dihadapi. Tapi kita nothing tulus tuh saat itu, saya nothing tulus, ya udah lolos ya lolos, yang penting kita udah support timnas. Dan pada akhirnya malah justru lolos gitu. Dan mudah-mudahan hal yang untuk di World Cup ini bisa seperti itu juga, karena memang jalannya masih panjang ya, bisa 5 pertandingan. Kita juga masih ketemu Irak tahun depan di GBK ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik lah, dan mudah-mudahan mimpi untuk kita bisa berlaga di Piala Dunia bukan sekedar mimpi kosong belaka. Tinggal bagaimana kita lebih fokus dan untuk supporter, menurut saya sih jangan terlalu over proud ya, karena penyakit kita tuh kadang timnas yang terlalu overexpose, terlalu
digaung-gaungkan, dibangga-banggakan, pada akhirnya melempem dan akhirnya supporter pada kecewa, menghujat. Lebih baik ya udah biarin aja, biarin mereka natural aja gitu. Kalau maksudnya saya biarin support ya support, tapi tidak usah memuji terlalu berlebihan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.